Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala. Yang kami hormati Saudari Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Mohon maaf. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia ketiga Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Mohon maaf Bapak tadi. Yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Profesor Dr. Budiono. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Tri Sutrisno. Yang kami hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja, yang mulia para Duta Besar Kepala Perwakilan Negara Sahabat, para anggota DPR RI dan anggota DPD RI, yang kami hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang kami hormati keluarga proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat ridhonya pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah saya membuka sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada pagi hari ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Sidang bersama yang kami muliakan, esok pagi 17 Agustus 2016, seluruh rakyat Indonesia akan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-71. Kita berterima kasih yang tulus kepada para pejuang di masa lalu. Seperti kata Bung Hatta, kita berdiri di pundak orang-orang besar. Mereka telah mengukir sejarah dan kini kita harus meneruskan perjuangan mereka. Dari generasi ke generasi, Indonesia harus terus bergerak maju, merebut masa depan yang lebih baik dengan bersandar pada cita-cita luhur yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa di masa lalu. Pada saat seperti inilah, dalam menyambut Hari Proklamasi, kita harus bertekad untuk terus merawat keindonesiaan kita. Kita harus terus menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk, toleran, damai, dengan cita-cita besar untuk meraih kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno pernah berkata
bahwa nasionalisme Indonesia tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme sempit yang tertutup. Kita bangsa majemuk yang terbuka, demokratis, dan ingin memberi sumbangsih positif bagi perdamaian dunia. Semua itulah yang perlu kita renungkan bersama agar hari peringatan proklamasi menjadi sebuah momentum yang positif bagi kita di masa kini dan masa mendatang. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang bersama yang terhormat. Setelah 7 dasawarsa berdirinya Republik Indonesia dan 18 tahun berlangsungnya reformasi, bangunan peradaban demokrasi bangsa berdiri semakin kokoh. Kita bangga bangsa Indonesia telah berjalan cukup jauh. Demokrasi yang hidup dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif semakin meningkat. Tentu tidak ada gading yang tak retak, tapi bukanlah pada tempatnya jika saat ini kita mencari kesalahan atau mengungkit kelemahan siapapun. Kita jangan membiasakan diri dalam mempromosikan konflik. Kita harus mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan yang ada di antara kita. Yang penting, kita harus berjalan bersama, bahu-membahu, dan bantu-membantu. Kita harus saling memperkuat, bukan saling melemahkan atau saling mencari kesalahan. Masih banyak hal yang dapat ditingkatkan, baik oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif dan lembaga lainnya. Kemiskinan harus kita berantas, ketimpangan harus dikurangi, dan sementara itu pembangunan infrastruktur, peningkatan dunia pendidikan dan semacamnya harus terus kita galakan. Dalam konteks tersebut, kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran kabinet atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Kekurangan yang ada kita perbaiki, dan dengan kerja bersama beserta partisipasi dan doa seluruh rakyat Indonesia, kita bertekad agar pemerintahan yang ada sekarang berhasil memajukan Indonesia menjadi sebuah negeri yang semakin membanggakan kita semua. Hadirin sidang bersama yang kami muliakan, sebentar lagi Saudara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan akan menjabarkan capaian-capaian yang sudah kita dapatkan sejauh ini dan rencana kerja ke depan. Namun sebelum kami mempersilakan Saudara Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, kami ingin mengajak segenap hadirin sidang bersama untuk memberikan apresiasi khusus bagi para tokoh dan anggota masyarakat teladan yang berprestasi, yang sebagian perwakilannya berada di balkon ruangan sidang ini. Sementara sebagian besar lainnya ikut menyaksikan sidang ini di lobi gedung Nusantara 3, 4, dan 5. Para tokoh berprestasi ini dinominasikan dan dikoordinasikan oleh berbagai kementerian, lembaga dengan kategori sebagai berikut. Pertama, Kementerian Pertanian, yaitu penyuluh pertanian swadaya. Petani berprestasi, gabungan kelompok tani berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berprestasi. Pemenang lomba karya tulis ilmiah bagi penyuluh pertanian.
pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, Widya Iswara, pemenang karya ilmiah bagi tenaga pendidik SMK Pertanian Pembangunan dan dosen Sekolah Tinggi Pertanian Pembangunan, pemenang karya inovatif siswa SMK Pertanian Pembangunan, tenaga pendidik pertanian SMK Pertanian Pembangunan, dan dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian berprestasi. Kedua, Kementerian Dalam Negeri, yaitu Kepala Desa Juara, Lurah Juara, Ketua Tim Penggerak PKK dan Kelurahan. Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan Teladan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani Hutan Teladan, Kelompok Pencinta Alam, Kader Konservasi Alam, Kelompok Masyarakat Pemegang Izin Hutan Masyarakat, pengelola hutan adat, pengelola hutan desa, dan penerima penghargaan apresiasi. Keempat, Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pegawai berprestasi, teladan dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Keluarga Sadar Hukum. Kelima, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu tenaga pembina teladan dan transmigrasi teladan. Keenam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Penyuluh Perikanan Teladan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Perikanan Teladan. Ketujuh, Kementerian Kesehatan, yaitu dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian teladan. Kedelapan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, yaitu pegawai berprestasi teladan dari Direktorat Bina Lapangan, Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Direktorat Kesehatan Reproduksi, Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta, Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, serta jalur pemerintah, dan Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan. Kesembilan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan Guru Tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Guru Tingkat Pendidikan Menengah, Pembinaan PAUD, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, dan Kebudayaan. Kesepuluh, Kementerian Agama, yaitu Mensari Kitab Fathul Qorib, Ustadz Perintis di pelosok daerah Papua, Pengembang Diniyah Sumatera Barat, tokoh Kiai Muda Penggerak Tahfiz Quran, pelopor dakwah pelosok kampung di Banten, pengembang Pondok Pesantren Muhammadiyah, juara Musabakoh Hifzil Quran 20 juz tingkat nasional antar pondok pesantren,
Juara 1 Musabaqah Qiraatil Kutub, Lomba Penalar Sains dan Keterampilan Nasional, penerima ISO, pengembang kemandirian ekonomi pesantren, pengembang metodologi tahfiz Al-Quran 6 bulan, dosen teladan bidang keahlian Islamic Studies, sosial humaniora, sains dan teknologi, guru berprestasi tingkat Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah tingkat Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah, pengawas berprestasi, peneliti terbaik, Widyaiswara terbaik, pengelola sistem informasi manajemen diklat terbaik, keluarga sakinah teladan, penyusun agama Hindu berprestasi tingkat nasional, KUA teladan, Pandita Buddha, guru terbaik 1, guru pendidikan agama Islam tingkat SMP, SMA, dan pengawas pendidikan agama Islam nasional. Ke-11, Radio Republik Indonesia, yaitu reporter perbatasan RRI. Ke-12, peserta terbaik Parlemen Remaja DPR RI tahun 2015. Seluruh perwakilan teladan yang berada di balkon dimohon dengan hormat untuk berdiri, dan kami mohon hadirin sekalian kita berikan aplaus atas prestasi dan kehadiran mereka. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang ini juga dimeriahkan oleh paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara. Kita berikan aplaus. Silakan duduk kembali.